Iya, salam anak-anak. Apa kabarnya? Pastinya anak-anak di rumah sehat-sehat semua ya. Lalu percaya Tuhan yang memimpin menolong kita ya. Lalu percaya, lalu berdoa dari sini anak-anak di rumah tetap sehat-sehat semua ya. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan, boleh beribadah ya kepada Tuhan. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama ya. Ibadah sekolah minggu bersama Lause. Tika. Iya, bersama Lause. Lause Effendi. Iya, pemusik kita, Lause. Iya, terima kasih ya anak-anak ya. Kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita. Ya, kita mau saat teduh kita mau mulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, anak-anak kita mau nyanyi memuji Tuhan ya. Kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Hanya siapa Lause? Tuhan Yesus. Iya, siapa Lause? Hanya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang menolong kita. Iya, kita mau katakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ia katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar, 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 besar di surga. Iya, terima kasih kita udah memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita tutup mata, kita berdoa. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus ya. Anak-anak ikuti Lause berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang terus menolong, memimpin, menyertai, menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, inilah hidup kami yang Tuhan percayakan, dan kami boleh datang untuk berdoa, untuk bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami, dan kami boleh melayani, anak-anak kami boleh memuji Tuhan, beribadah walaupun dari rumah. Kami bersyukur Tuhan, inilah pimpinan dan penyertaan dan anugerah Tuhan buat setiap kami yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Iya, masih semangat anak-anak? Iya, Lause masih semangat? Masih dong. Iya, masih semangat ya Lause ya? Masih. Iya, sekarang kita masih memuji Tuhan ya. Kita katakan kedua tanganku mempunyai jari. Iya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Layar tangan pletik
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Stop Lause. Iya, kalau jalan terus bosan jalannya Lause ya. Iya, kita nanti Lause berbicara katakan sebelah kiri, anak-anak sebelah kiri. Kalau Lause katakan sebelah kanan, anak-anak sebelah kanan. Iya, kalau ke depan, ya kita jalan terus. Yuk, sekali lagi kita katakan, tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, goyang kanan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus selamanya. Kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ke depan, jalan serta Yesus selamanya. 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 Iya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Iya, anak-anak, sekarang kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan ya. Ku mau cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Iya, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik sudah siap belum mau mendengarkan cerita? Sudah siap? Sudah sediakan Alkitabnya? Belum? Persiapkan dulu ya Alkitabnya. Cepat-cepat ambil, oke? Oke. Saat ini sebelum kita dengarkan cerita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Ayo, semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan dan kekuatan dan tubuh yang sehat untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih lagi mau mencari kebenaran Tuhan dan juga mau belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh mau menjadi anak yang taat dan anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengarkan baca Alkitab dulu ya. Ayo kita lihat video ini sama-sama. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya, adik-adik sudah dengar audio Alkitab tadi? Sudah lihat
Ayo adik-adik tahu tentang apa itu? Ya? Tahu? Itu adalah tentang Esau mengampuni Yakub dan juga Yakub mau minta maaf. Ya, adik-adik. Kalau adik-adik melakukan apa yang tidak benar atau melakukan kesalahan, adik-adik pernah minta maaf atau minta ampun? Ada lakukan? Wah, atau apakah adik-adik merasakan, wah, saya yang benar, saya yang melakukan paling benar, tidak ada kesalahan di saya, di aku. Boleh punya sikap seperti itu adik-adik? Tidak boleh. Ayo kita belajar seperti Yakub, ya adik-adik, dan juga seperti Esau. Esau walaupun ya adik-adik ya, Yakub berbohong kepada Esau ya, tapi mau mengampuni. Saat ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan, atau adik-adik pernah enggak merasakan bahwa adik-adik itu marah sama mama atau marah sama papa? Adik-adik dinasihati sama papa, sama mama. Lalu adik-adik merasa tidak bersalah. Karena adik-adik tidak melakukan. Apakah adik-adik merasa itu adalah yang paling benar? Oh adik-adik, itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan apa? Hati Tuhan. Wah adik-adik, contohnya adik-adik, kalau adik-adik dimarah sama mama, dinasehati sama mama, perasaan hati dalam hati adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik itu hatinya panas, mukanya masam? Wah, itu adalah hati kita panas adik-adik. Itu juga tidak disayang sama Tuhan. Adik-adik kan mau disayang sama Tuhan ya kan? Ya, betul. Semuanya mau disayang sama Tuhan. Ayo kita belajar seperti Esau mengampuni Yakub, mau minta maaf kepada Esau. Ya, adik-adik ya. Mulai sekarang kita belajar. Adik-adik di rumah ada baca Alkitab enggak? Ada? Ada setiap hari baca Alkitab? Wah, adik-adik harus mulai ya. Harus mulai kita belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, yang mengajar adik-adik dan juga mengajar kakak dan juga lause dan juga papa mama. Ajak papa mama baca Alkitab. Kalau papa mama tidak tahu, tidak mengenal Tuhan Yesus, ajak dia adik-adik baca Alkitab. Adik-adik mau baca Alkitab kan? Mau? Ayo kita sama-sama belajar baca Alkitab. Nah adik-adik, di Alkitab ini mengajarkan kita seperti Yakub ini ya. Yakub ini dia berbicara kepada Tuhan ya. Berbicara kepada Tuhan, dia merasa pada saat dia mau minta maaf kepada Esau karena dia merasa bersalah, dia ketakutan sekali adik-adik. Bagaimana cara Yakub supaya punya kekuatan? Dia bagaimana adik-adik? Dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik mau seperti Yakub mengalami kesusahan yang sangat amat besar, ya. Tapi dia mau minta pertolongan Tuhan. Dan juga sama dengan kita ya adik-adik, kita mau mengasihi seperti Yakub, minta maaf, minta ampun. Wah, itu adalah berkat yang dari Tuhan yang sangat besar untuk kita. Ya, jadi mengampuni adalah hal yang paling baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita mengampuni kepada sesama kita. Ya, adik-adik ya, mengampuni itu tidak ada batasnya, adik-adik. Ya, adik-adik bermain sama teman-teman juga. Kalau adik-adik merasa teman-teman itu tidak benar ya, kita kasih tahu. Tapi jangan dengan marah-marah ya.
Jangan dengan amarah, tapi kita mengasihi dia dan juga kita kasih tahu dia supaya dia mau mengenal Tuhan, ya. Karena dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, maka kita dilihat oleh Tuhan, ya. Setiap hal yang kita lakukan, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Ya, Adik-adik ya. Ya, Adik-adik, maukah Adik-adik sungguh-sungguh belajar seperti Yakub, mau mengampuni, dan juga Esau mau memaafkan Yakub. Ya Adik-adik, kita belajar bersama-sama ya. Kita harus punya perasaan dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, jangan ada gengsi Adik-adik. Kalau gengsi Adik-adik tahu arti gengsi? Wah, itu adalah perbuatan yang tidak benar juga. Karena kalau gengsi itu namanya apa? Tidak mau memaafkan. Karena merasa aku yang paling benar, aku yang paling benar, aku yang tidak bersalah, aku tidak pernah bersalah. Wah adik-adik, kalau punya hati seperti itu, maka kita tidak bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita mau kan punya keluarga yang bahagia? Adik-adik senang punya keluarga yang bahagia? Ya, coba adik-adik lihat gambar di samping kita. Kalau punya keluarga yang begitu indah, ya, mengasihi satu dengan yang lain, bersama memuji Tuhan, ya, begitu senangnya. Di hadapan Tuhan juga begitu adik-adik. Tuhan lebih senang lagi, Tuhan lebih sayang lagi kepada kita semua. Ayo adik-adik kita belajar mengasihi seperti Esau mengasihi Yakub, memaafkan. Ya adik-adik mau kan belajar? Mau memaafkan? Tentu adik-adik bisa ya. Kalau adik-adik tidak bisa, minta, berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya hati yang memaafkan dia yang bersalah, atau dia yang tidak melakukan kesalahan tapi dia mau minta maaf karena merasa itu adalah kasih Tuhan yang begitu baik untuk kita. Saat ini ayo adik-adik coba kita buka Alkitab ya. Mau buka Alkitab? Ayo kita buka Alkitab di Mazmur 133 ayat 1. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya adik-adik, kita satu dengan yang lain itu rukun, senang. Jadi kita tidak punya hati yang tidak suka ya. Berarti begitu sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga senang. Ya adik-adik, ayat hafalan kita ini kita hafal bersama-sama ya. Ayo sekali lagi kita bacakan sama-sama. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya adik-adik, itulah kebahagiaan yang dari Tuhan. Kita bisa belajar bersama-sama memaafkan dan mengampuni. Itu dari dalam hati kita ya. Oke, cerita kita sampai di sini. Kita belajar bersama-sama. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, boleh adik-adik tanya sama lause-lausenya ya. Oke, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memaafkan dan mengampuni dan mengasihi sesama kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan setiap saat supaya Roh Kudus juga mengingatkan kami supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.